Halo guys, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas FR atau Field Report atau bocoran soal dari teman-teman kita yang udah tes SKB Seleksi Kompetisi Bidang CPNS 2019-2020 di hari ke-6 atau tanggal 6 September 2020, yaitu hari ini. Ini FR tadi pagi sampai sore. Oke, dari SKB yang pertama ada IPS. Sabar. Di sini yang pertama itu ada IPS, SKB IPS, berarti dia ngelamar guru IPS SMP. Sejarah tentang Orde Baru, Reformasi, teori masuknya Islam, Kerajaan Majapahit, Organisasi Budi Utomo, PKI, Indische Partij, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa. Kalau ekonominya tentang keseimbangan yang tentang hitung-hitungan, diminta mencari nilai P dan Q, price and quantity. Ini permintaan dan penawaran. Terus namanya PS, pelajarannya semua ya yang cakup sosial, ada sosiologinya juga, faktor interaksi sosial, bentuk akomodasi, jenis mobilitas sosial, perubahan sosial, globalisasi, geografi cuma dikit dan bisa dilogikal. Oke. Paling banyak itu tentang sejarah, pedagogiknya dia dapat 40 soal. Sama seperti FR sebelumnya, tentang RPP, silabus, prota, promes, remedial, dan juga penilaian. Sama ya kalau pedagogiknya, jadi pelajarin tentang ini aja. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, saya tadi tes sesi 2 FR SKB Kesehatan Masyarakat. Oke. Pertanyaannya yang dia dapat, cara mencuci tangan tahap 1, terus posyandu, manfaat bentuk kemitraan, tahapan penyuluhan kesehatan, macam-macam metode penyuluhan, PHBS, program cerdik, strategi pembangunan kesehatan, terus ada tentang desa siaga, tentang strategi POMKes, UKBM, terus ada media dan sasaran penyuluhan kesehatan, promosi dan preventif berdasarkan Perpres JKN, Olindes, prinsip dan tujuan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah Assalamualaikum, Alhamdulillah saya ujian hari ini, formasi SMK Teknologi Benih dan Kultur Jaringan. Ini guru ya, guru SMK. Saya share tadi, 1. Saya dapat renstra mengenai fungsi pendidikan dan ICT. Yang soalnya plug yang saya share di sini tentang internet itu loh. Oke. 2. Bentuk sesuai prediksi, 40 soal pedagogik dan 60 soal itu profesional. Nah, profesional itu berkaitan dengan background kualifikasi pendidikan kalian, entah perikanan, pertambangan, atau jaringan. Gue bareng pejuang lain soalnya sempat sharing di sana. 3. Download aja materi SMK yang lo lamar, ini pelajaran banyak ke situ. Aku sempat baca bukunya, jadi alhamdulillah lah. Oke. 4. Yakinlah rekrut ini murni dan kepada BKD-nya tadi bilang soal itu yang buat instansi pembimbing. So, misal lo ngelamar guru, insya Allah Kemendikbud yang buat itu dipastikan. Masa kepala BKD, NBKN Jogja bohong, pasti mereka jujur, aku yakin. 5. Berusahalah yang terbaik, insya Allah. Usaha tidak mengingkari hasil. Ana Tilok Jawa Tengah 270, nilainya 270. Alhamdulillah. Punya saya 100 soal terdiri dari 1-40 soal pedagogik dan 40, nomor 41 sampai 100 itu soal profesional punya saya. Kepribadian anak, kesulitan belajar anak, sama penelitian tindakan kelas. Oh ya, untuk materi-materi ini untuk pedagogiknya udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya gitu, lihat di deskripsi aja. Oke, next. Selanjutnya, siswa yang diajar Bu Ina mengalami kesulitan dalam memahami materi.
Oleh karena itu, Bu Ina memberikan tugas rumah agar dikerjakan secara kelompok oleh siswanya. Namun demikian, tidak ada satupun siswa yang mengerjakan secara berkelompok. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh, ini pertanyaannya, pilihan jawabannya tuh, siswa masih butuh bimbingan guru, B, siswa butuh bimbingan orang tua, C, tingginya tingkat kesulitan soal, dan seterusnya. Ini yang dia ingat aja. Terus ada soal kedua, ikut sharing barangkali bermanfaat. Kemarin soal yang saya juga ada tentang PTK. Soalnya kurang lebih begini, Pak Budi dapat menjelaskan dengan mudah ketika ditanya arah penelitian dan kegunaan penelitian yang dia lakukan. Ini berarti Pak Budi telah memahami bagian titik-titik dalam PTK. Pilihan jawabannya yang ada di situ tujuan dan manfaat, atau B, analisa data. Nggak cuma dua ya, pilihan jawaban itu pasti ada 5 gitu. Tapi ini teman kita yang ingatnya cuma 2 kayak gitu. Intinya contoh soalnya tuh seperti ini. Lanjut. Tadi saya ikut SKB. 30% pedagogik, 70% bimbingan dan konseling. BK ya. Pedagogik seputar RPP, urutan RPP, PTK, MEAN dan median ada 1 soal tentang bimbingan dan konseling. Terus ada materi teknik konseling, GELTALK, behavior, RED, REBT, teori psikoanalisis. Oke. Terus ada persentase penyelesaian masalah menggunakan atau hal yang paling tepat yang mana. Terus ada tindakan dasar dengan tindakan konseling yang tepat dengan contohnya. Ada 1 Undang-Undang Dasar nomor 111 tahun 2018, tapi lupa undang-undang aja ya. Undang-Undang Dasar itu cuma sampai 37. Intinya dia nalar. Sisanya tuh contoh kasus dengan diselesaikan dengan apa. Dari Junita, selamat sore. Gagal sepertinya tahun ini. Saingannya lebih tinggi. Hehehe. Info soal tadi 30% pedagogik, 70% bidang biologi, fisika, kimia. Berarti dia ngelamar guru IPA SMP ya. Pedagogiknya Junita dapat pendekatan, remedial, strategi, nilai rata-rata, PTK, dan juga penggunaan media. Lanjut, fisika, dia dapat kelistrikan, ada magnet, ada gelombang, dan gaya gesek. Biologi, ekosistem, teknologi rekayasa, dan bioteknologi. Kimia, ada asam, basa, garam. Selanjutnya ada perhitungan pH, dan reaksi, dan lain-lain. Duh, maaf ya, nggak ingat semuanya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya FR-nya. Terus ada selanjutnya, semangat teman-teman semua, soal yang saya kerjakan 1-42 itu soal kependidikan. Kita bilangnya pedagogik ya. 43-100 soal geografi. Soal kependidikan yang saya ingat itu yang pertama ada prinsip pembelajaran, 2 kesulitan belajar anak, 3 model pembelajaran, 4 media pembelajaran, 5 ICT, 6 aku baru dengar laboratorium virtual buat pembelajaran IPA. Oke, dia dapat itu. Terus ada PTK, ada 8 penilaian, remedial dan pengayaan, 9 psikologi perkembangan, seingatku dapat soal perkembangan bahasa dan perkembangan moral. Terus ada tentang geografinya, ini kompetensi profesionalnya. Pengetahuan dasar geografi, hampir semua geografi manusia, desa, kota, pertanian, perwilayahan, migrasi, dan juga kependudukan. Terima kasih semuanya, sangat membantu mengingat materi kependidikan. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Semangat belajar dan tetap fokus, jaga stamina, fokus, hati-hati membaca soal. Oke. FR selanjutnya itu ada tentang SKB, seleksi kompetisi bidang gizi. Ada undang-undang tentang BPJS
menghitung IMT, vitamin dan mineral sebagai zat apa. Terus ada pola pemberian makan bagi pasien prabedah. Terus SJSN, kolesterol itu banyak terdapat pada apa? Mungkin minyak apa gitu. Ya yang gizi lebih paham. Virus penyebab intotoksi itu virus apa? Makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu menyusui adalah makanan jenis apa? Ini dari SKB Gizi. Oke, selanjutnya. Halo, saya juga mau FR. Posisi yang saya lamar adalah guru SMK, jurusan desain produk interior dan landscaping. Soal SKB saya tadi tentang 100% pedagogik. Mirip dengan topik yang di-share, mungkin karena jurusan yang saya lamar saat dipilih di seleksi administrasi itu cuma 1 kali ya. Jadi nggak ada soal tentang kebidangan. Tapi waktu awal login saya sempat ngintip komputer si mbak sebelah, dia lamar desain kriya logam. Di tengah aku lirik soalnya kayak ada soal kebidangan, ada gambar perspektif dan lain-lain gitu. Sempet-sempetnya mas. Kok sempet lirik? Iya, saya 50 menit ngerjain soalnya udah keisi semua jawabannya. Sisa waktu saya pakai untuk koreksi lagi sampai waktu habis. Wah, berarti soalnya nggak terlalu susah dong untuk mas ini kayak gitu. 50 menit di awal loh, waktunya 90 menit. Lebih dari setengahnya ya, lebih dikit dia udah selesai. Oke, kalau kalian dapat FR kayak gini, seharusnya kalian juga harus bisa kayak mas ini. Lanjut. Perasaan soal-soal yang jawab udah ada jawaban yang terbaik menurut saya. Tapi setelah logout nilainya alhamdulillah hanya 275. Sementara nilai tertinggi di sesi saya itu 340. Otaknya luber-luber kali. Saking cerdasnya. Tapi yang terpenting buat saya, nilai saya alhamdulillah tertinggi di antara pesaing-pesaing saya. Alhamdulillah. Tapi secara keseluruhan saya sangat bersyukur nemu dan gabung di grup ini. Saya yang buta sama sekali tentang keguruan, jadi bisa banyak belajar dari buku-buku dan soal plus trik-trik doa dari members di sini. Semoga semua di sini bisa lolos semua sampai dapat NIP. Amin. Sekian FR dari saya yang tes SKB sesi 2 di Kanrek BKD Jatim, Jawa Timur. Oke. Kasih masnya. Semoga lolos. Selanjutnya ada FR PGSD. Monggo teman-teman. Bahasa Indonesia, parafrase, konotasi positif dan negatif, menentukan jenis teks, menentukan tema dari suatu teks, setting waktu dari cerita. Sedangkan matematika, simpangan baku, kecepatan yang ditanya adalah waktu berpapasan, sama berpapasan di kilometer berapa. Segitiga sebangun, materinya Bu Neni dulu. Bu Neni siapa? Gurunya kali ya. Pemakaian listrik, yang dihitung ada logatnya. Terus IPA, menggubah satuan derajat Celcius ke reamur, gerhana matahari dan bulan, teori pembentukan tata surya. Yang matematika lagi, ada debit, luas permukaan tabung, volume. Terus IPS, materi sejarahnya di SD, kayak ketuanya panitia 9, siapa? Soekarno ya. Terus Pancasila sebagai ideologi. Pedagogiknya prinsip-prinsip pembelajaran, model-model pembelajaran, terus ada strategi mengajar dan sebagainya. Narasi, eksposisi, argumentasi itu loh. Oh, ini jenis paragraf dalam bahasa Indonesia. Sorry kalau ada backsoundnya kayak gitu. Tangga sebelah. Alhamdulillah saya sudah SKB tadi. Saya guru bahasa Indonesia. Ini materi yang masuk tadi pas saya ujian. 1. PTK ada 3 soal gitu. 2. Majas. 3. Memaknai puisi. 4. Cara yang tepat menangani siswa di kelas saat siswa ada masalah. Dan lain-lain. 5. Alofon. 6. Fonem. 7.
7 verba dan sejenisnya. 8 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan lain-lainnya dipakai di mana aja. Oh, ini kayak dipakai di upacara bendera, rapat umum, gitu ya. Mungkin maksudnya gitu. 9. Pemerolehan bahasa ibu, bahasa kedua, dan seterusnya. 10. Penilaian, refleksi, pengayaan, dan lain-lain sejenisnya. 11. Membuat skala penilaian rapot. Cara hitung konversinya. 12. Lupa. Oh iya, ada soal begini. Kalau ada seminar di Indonesia, bidang seminar bahasa Mandarin, dan saat seminar digunakan seluruhnya bahasa Mandarin sebagai bahasa penyampainya. Apakah itu benar berdasarkan undang-undang? Terus bagaimana posisi bahasa Indonesia dalam konteks pertemuan internasional di Indonesia? Oke, pertemuannya internasional tapi tempatnya di Indonesia. Saling berbagi info. Kebetulan tadi saya sudah tes SKB bagian jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Silahkan pelajari tentang PTK, metode-metode pembelajaran, fonem, pemerolehan bahasa, simulan kalimat, pola kalimat, dieksis, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, Morefem. PTK-nya lebih ke kasus sih. Jadi contohnya tuh siswa di kelas mengalami kendala dalam menelaah makna. Nah, metode yang tepat digunakan itu metode seperti apa? Biasanya nalar ya kalau pemecahan kasus kayak gini. Lanjut kita ke Alhamdulillah teman-teman, saya sudah ikut tes SKB. Nilai urutan pertama di formasi yang saya lamar. Alhamdulillah. Guru IPA ahli pertama SMP, salah satu Pemkab di Sulawesi Selatan. Soal yang saya dapat betul-betul sesuai dengan apa yang teman-teman sharing sebelumnya. Nomor 1 sampai 30 itu soal pedagogik. Saya yakin teman-teman tanpa membaca soal pun sudah tahu jawabannya. Wow. Soalnya dalam bentuk cerita kasus, misalnya ini mengajar terus siswanya tidak mampu lulus KD. Apa yang salah saat mengajar? Soal tentang gaya komunikasi kepala sekolah. Persis deh sama yang di-share kemarin. Oke. Terus selanjutnya ada nomor 1 sampai 30. Itu soal pedagogik. Saya yakin teman-teman tanpa membaca soal pun sudah tahu jawabannya. Oh ini ya, mesti lanjutin kemarin. Terus ada soal biologinya. Teori asal-usul makhluk hidup yang menggunakan labu Erlenmeyer dikemukakan oleh siapa? Terus ada gambar padang rumput, harus menentukan mana yang dapat membentuk ekosistem, reaksi terang gelap, kimianya. Soalnya tentang simbol-simbol bahaya dalam lab. Saya tadi soalnya menentukan mana yang berarti mudah terbakar. Hitung pH ada 4 soal kalau nggak salah. Larutan polar. Terus fisikanya ini yang susah, saking susahnya yang ada hitungan sudah saya skip. Gagal induksi yang didekatkan oleh magnet. Gelombang itu paling banyak. Ada flux magnetik. Jadi itu IPA ahli pertama atau guru IPA tingkat SMP. Selanjutnya barusan saya tes PAI, pendidikan agama Islam ya. Soalnya tentang waris, hadis. Al-Quran menerjemahkan yang bergaris bawah pada ayat. Oke, ada ayatnya, terjemahannya apa? Quran surat tentang perkawinan. Kesedihan Nabi Muhammad ketika Khadijah dan Abu Thalib meninggal. Terus ada menghitung uang, pembagian waris, ada 3 soal. Pemecahan masalah PTK atau pembelajaran. Hukum perbankan syariah. Oke. Halo, assalamualaikum kak. Tadi aku udah tes, aku mau berbagi FR SKB penyuluh pertanian. Ini yang banyak banget ditanyain di komen tentang penyuluh pertanian. Jadi ini FR-nya, ini soal yang aku ingat. Yang pertama, identitas label benih. Kedua, persyaratan kelembaban tanaman aren. Ketiga, jenis virus penyerang padi. 4, persyaratan tumbuh benih kakao. 5, ada persyaratan kelembapan tanaman kopi. 6,
Penyebab penyakit pada benih itu penyebab penyakitnya apa aja. Terus ada tentang undang-undang perkebunan pertanian. Terus ke-8 ya. Pengukuran kadar air itu menggunakan apa? Alat ukurnya apa? Terus ada ke-9, macam alat yang digunakan untuk uji nematoda. Terus ke-10, apa yang mempengaruhi kultur jaringan? Oke, dia udah ngasih 10, soalnya jumlahnya adalah 100, lumayan ya. Dari sini kalian pastinya dapat gambaran materinya itu tentang apa untuk penyuluh pertanian, ini yang keluar. Selanjutnya ada formasi jabatan guru IPA ahli pertama, tingkat SMA, ambil provinsi, kualifikasi pendidikan kimia. Yang pendidikan bio dan fisika juga sama, namanya guru IPA. Oke. Sharing ya, yang masih ingat walaupun aku nggak lulus. Aduh, nggak apa-apa, makasih loh. Udah nggak lulus tapi masih baik. Pedagogik lupa antara 30 atau 40 soal. Soalnya itu adalah peran guru di sekolah itu apa? Pilihan jawabannya, mitra siswa, mengembangkan bakat, kreativitas, mengembangkan berpikir logis, kritis, dan lain-lain. Terus hampir semua soal lebih ke penerapan. Pas sudah jadi guru harus ngapain dengan kasus yang terjadi. Detailnya lupa. Menghitung nilai rata-rata yang akan dituliskan di rapot dari nilai yang tersedia plus kategori tadi sekitar 1-4. Mungkin masuk PAP, PAN. Ini kalau guru harusnya belajar. Kecerdasan bahasa, pilihannya informatif, ekspresif, verbalis, non-verbalis, satu lagi lupa, hampir 2-3 soal yang kayak gini. Laboratorium virtual, tadi ada yang bilang ya, ini juga bilang, berarti harus belajar tentang laboratorium virtual. Jika sebagai guru TK ada kasus bla bla bla, jika sebagai guru SD materi IPA, materi IPS ada kasus bla bla bla, studi kasus nih PTK. Setelah penilaian atau remedial atau pengayaan, bentuk pengayaan sesuai kasus soal. Guru mengajar dengan metode ceramah dan tanya jawab. Ternyata ada siswa yang tidak mau berbicara, guru harus bagaimana? Terus, guru membentuk kelompok. Ada satu siswa yang ditolak oleh teman-temannya. Gak boleh masuk di kelompok. Guru harus gimana? Ini sering banget ya terjadi kalau di SMP. Oke, berarti ini pemecahan kasus atau pemecahan masalah. Lanjut, bidang IPA, fisika, kimia, biologi, dapat semua, jumlah soalnya masing-masing antara 20. Biologi, teori ovulasi, penerapan bioteknologi yang sesuai dengan etika, nama mikroorganisme, mencocokkan dengan hasilnya. Contoh-contoh bioteknologi konvensional, kultur jaringan, vaksin, nama-nama penyakit kelainan pada manusia, tadi ada hernia, sifilis, goroya, AIDS, dan lain-lain. Nama-nama tokoh, yang keluar tokoh evolusi, uji senyawa bahan makanan, hewan khas Indonesia bagian barat. Terus, kalau pegal-pegal ada asam laktat, dibawa ke hati diubah menjadi apa? Fisika, angka penting, besaran turunan, gaya gesek, gaya potensial, gaya kinetik, gaya statis. Intinya hitungan semuanya. Persamaan gelombang, frekuensi gelombang, yang ada satuan-satuan radiannya. Materinya apa ini saya lupa. Gambar roda sepeda, HIV organ terbuka, frekuensi, listrik, menghitung hambatan dan kuat arus, bejana, tangku bocor, sepertinya pancuran, menghitung jarak air terpancar, gaya gravitasi, yang rumusnya ada sin atau cos, theta, fluida. Matematika ya? Oke, kimia. Kimia pH asam kuat, basa lemah, pH berdasarkan indikator, derajat disosiasi, laju reaksi, ketetapan Kc, ikatan ion konvalen, jumlah isomer C4H100, ikatan antar molekul, cara mengetahui kemurnian batuan dan KSP. Biologi,
Contoh penerapan bioteknologi yang sesuai etika, ada 2 soal. Terus mikroba agen pengomposan, PG-nya ada 4, ada EM4, EM Lestari, dan lain-lain. 3, tes uji makanan, dia ada 3 soal. Teori evolusi, gua keluar yang Stanley Miller sama Charles Darwin. Oke, 5, persamaan Hardy-Weinberg. 6, tahapan biotek plasmid. 7, penyusun ekosistem, ada gambar terus pilih penyusunan apa. Guru IPA ahli pertama, hari ini FR-nya banyak IPA ya. Soal pedagogik 30 soal, profesional sains 70 soal. Pedagogik tentang remedial, tentang pembelajaran, PTK, penilaian, nilai rata-rata, peran ICT terhadap pembelajaran, strategi pembelajaran. Profesional, bidang fisikanya, pelajari saja tentang gelombang, angka penting, fluks magnet, gelombang elektromagnetik, hidrostasis, Archimedes, gaya, dan cahaya ya. Bidang kimia, tentang persamaan reaksi, asam basa, pH, kepatutan, nomor atom, ikatan konvalen, dan redoks. Sedangkan bidang biologinya, tentang bioteknologi, genetika, uji makanan, daur karbon, jamur, penyakit kelamin, sistematika nama ilmiah, dan simbol-simbol keamanan laboratorium. Sekadar sharing, barangkali ada teman formasi bio di sini yang belum tes. Soal kemarin yang keluar banyak banget tentang bioteknologi. Hafalin aja mikroorganisme penghasil tempe, kecap, yogurt, tauco. Terus tentang rekayasa genetik, fusi protoplas, plasmid, cloning, hibridoma, iptek yang sesuai etika, persilangan Mendel, tautan, dan pindah silang. Cuma ini soal yang setingkat kuliah. Kunci dikotomi, pengelompokan makhluk hidup, kenapa tupai dan orangutan digolongkan dalam satu kelompok, oke. Uji makanan sistem peredaran darah, kemarin disajikan beberapa nama spesies yang asing bagi saya. Terus disuruh menentukan tipe peredaran darahnya, penyakit dan kelainan sistem pencernaan, pembuatan apus, sel epitel pipi, lambang kimia. Oke, lambang bahan kimia maksudnya itu. Selanjutnya FR dokter umum. Kesehatan umumnya hampir sama dengan FR-FR yang sudah beredar. Ada visi misi Kemenkes, ada undang-undang sistem jaminan sosial nasional, UKM esensial puskesmas, tentang rehabilitasi narkoba, tata laksana diare, akut dehidrasi barat, reaksi reversal, skitosomiasis, ada case malaria, case unstable angina, soal apa ini? Temyang, lepra, saya nggak ngerti itu apa. Cause bakterial vaginosis, dan ada jenis KB yang paling efektif itu KB apa? FR dari Mbak Sulis Asri, semoga ada pencerahan. Iya, saya ngambil IPA terpadu. Menurut saya, kalau soal pedagogi kayaknya bisa dijawab semua oleh basic guru. Soalnya seputar peran guru dengan siswa, strategi belajar, dan model belajar. Ada lagi tuh aturan apa gitu kaitannya dengan capsek. Untuk soal wacana sih, kadang langsung tapi kadang juga kayak cerita pendek, nggak panjang kayak TKP kemarin. Tinggal nanti disimpulkan oleh kita apa yang harus dilakoni sebagai guru. Intinya sesuai bidang kita semua. Terus kalau mapel, punya saya tadi ada IPA, fisika, biologi, kimia, SMP dan SMA. Masih ada waktu buat yang belum tes, ayo semangat buka buku kembali. Ini hanya sedikit referensi bagi yang belum ikutan tes, but jangan jadi patokan soal yang muncul seperti itu. Kadang soalnya juga mantul. Intinya usaha tiada mengkhianati hasil. Masih banyak ya? Oke. FR guru otomasi, hampir pedagogik semuanya sama. Diberikan contoh-contoh kasus masuk tahap apa, pemahaman sintesis, evaluasi, beberapa studi kasus pembelajaran apa yang sebaiknya diterapkan guru tersebut menggunakan teknik pembelajaran. Konstruksi, kognitif, deduksi, afektif, dan inquiry. RPP, silabus, metode belajar, sumber belajar, fungsi lembar kerja, ekstrakurikuler, urutan tahapan penilaian. Tik, usia SMP, SMA sebatas sebagai apa?
perkelahian pelajar padahal nilai PPKN bagus, itu indikasinya apa? Anak tidak mampu mengikuti pelajaran padahal tidak memiliki masalah mental, itu nunjukin apa? Anak gaduh di kelas, sebaiknya guru tidak hadir di kelas dan digantikan dengan menggunakan multimedia, berarti guru tersebut menerapkan titik-titik. Terus penggunaan multimedia anak SD digunakan untuk apa? Udah dulu ya, udah banyak. Sekian untuk hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.